warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد الحمد لله. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, ulama, Abu Al-Habib Rasyid, dan segenap para guru-guru yang lain, Guru Hadi, wabil khusus guru kita, Guru Rasyid, Guru Madhab, Hadal Majlis, dan segenap para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, dan para tokoh-tokoh yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatunya, tetapi yang merasa hormat kepada beliau-beliaunya. Begitu pula Sahabul Bait, Haji Edi, Bapak Hamzah, dan segenap para keluarganya, dan segenap para saudaranya Haji Edi, dan segenap para hauli, para haulah, para jamaah pengajian rutin, dan segenap para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita seberataan insyaallah senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pengajian rutin malam hari ini yang dipimpin langsung oleh guru kita insyaallah menjadikan berkah dan manfaat untuk kita seberataan insyaallah. Memang selalu berkembang, menjadikan pengajian ini suatu modal untuk kita bisa masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wa imtihan insyaallah. Amin Allahumma mudah-mudahan pengajian ini insyaallah bertambah besar, bertambah manfaat, bertambah berkah untuk kita semuanya, untuk umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita seluruh yang hadir ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur, fitrahullah, sehingga kita bisa istiqomah hadir di pengajian ini setiap malam Sabtu insyaallah. Amin Allahumma
Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya, ayatnya, kalamnya, firmannya mengatakan, berfirman, wal asri, demi waktu asar, demi masa. Kata ulama, dikatakan di syarah di tafsir Al-Baghawi, wa huwa aqsam billah lianna fi ibrah lin-nadhir. Ini ada sumpahnya Allah Subhanahu wa taala karena di sini ada ibrah, ada ilmu, ada pengetahuan untuk para manusia yang ada. Dikatakan sebagian ulama tafsir, ay min zawalin nahar ila ghurubiha, yaitu waktu asar ini waktu yang dimulai dari condongnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Sebagai mengatakan waktu asar ini adalah akhir saat min sa'atin nahar. Dikatakan juga waktu asalnya adalah waktu, yaitu jam yang terakhir di waktu siang hari. Yang mana intinya waktu asalnya adalah maksudnya sumpahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada para manusianya, di sini ada suatu ilmu pengetahuan yang penting dan wajib diketahui oleh manusia semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan yang merugi. Ai khusran wa nuqsan. Kata Al-Baghawi, yaitu dalam keadaan merugi dan kekurangan. Inilah yang ada pada manusia. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ini khusus untuk orang-orang kafir. Karena orang-orang yang rugi ini orang kafir. Kalau orang mukmin nggak rugi sudah, karena sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beriman kalau dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia dalam keadaan merugi dan dalam keadaan yang kekurangan. Dan manusia tidak pernah sempurna kecuali Nabi kita baginda Muhammad SAW, manusia yang sempurna. Kalau selain baginda Muhammad SAW tidak ada sempurna-sempurnanya, semua serba kekurangan. Serba dalam keadaan yang tidak sempurna dalam arti amalnya kah, perbuatannya kah, pola pikirannya kah. Cuman baginda Muhammad SAW. Makanya kata baginda Muhammad SAW mengatakan, al-insan mal-khata' wal-nisyan. Ini manusia ini tempatnya kelupaan dan tempatnya wal-nisyan yang lupa, dan orang yang merugi, dan tempat orang yang salah. Ini manusia. Kalau ada manusia yang tidak salah, bukan manusia, malaikat namanya, pasti ada salahnya. Cuman salahnya tersebut ditutupi dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya dia biarkan sehingga menumpuk menjadi dosa besar, ya akhirnya pun juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya daripada tempat salahnya ini, perbanyak istighfar. Makanya berkata baginda Muhammad SAW, dia mengatakan, wallahi la astaghfirullah kulla yawmin akthar min 70 marrah, wa 100 marrah.
Baginda Muhammad mengatakan di dalam sabdanya, aku bersumpah setiap hari aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Bahkan ada riwayat sampai 100 kali setiap hari beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Baginda Muhammad yang sudah maksum, nggak pernah berbuat salah, maksiat, nggak pernah sama sekali, itu pun minta ampun dan maaf kepada Allah setiap hari 100 kali. Dan gimana dengan kita umatnya yang sudah dipatok oleh Allah, oleh Baginda Muhammad, yang sudah dipastikan oleh Baginda Muhammad, al-insan wal khata' wa nisyan, manusia tempat salah, tempat lupa. Maka kita yang lebih utama untuk berbanyak diri istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa 1000 kali per hari. Karena kira-kira kita ini tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mau keluar bisa bermaksiat, di dalam rumah pun kita masih bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamar pun masih bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menutupi daripada al-insan wal khata' wa nisyan. Dan itulah para ulama as-salihin. Beliau perbanyak beristighfar setiap waktu, bukan setiap hari lagi, setiap waktu. Karena perbandingannya, tolak ukurnya ada Baginda Muhammad SAW yang sudah maksum meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Gimana kita? Inilah ada manusia. Dan ini ilmu untuk kita manusia. Kalau kita lupa dengan kesalahan kita, dosa kita, dan kita lupa dengan istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mana manusia akan lebih merugi lagi. Sudah kedudukan manusia ini, innal insana lafi khusr, sudah kedudukan manusia yang kata Allah merugi, siapapun orangnya pasti merugi. Dia lupa dengan maksiatnya, lupa dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih merugi lagi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para awliya sholihin setiap duduk tafakkurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan menangisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meratapi dirinya masih banyak dosa, banyak salah, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman As-Saddaf bin Muhammad Mudawilah, beliau yang sudah waktunya ini dihabiskan zikirnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikirnya beliau dalam riwayat manaqib beliau, zikirnya beliau bukan cuman lesannya. Ketika mengatakan ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan semua yang ada di sekeliling beliau semuanya berzikir. Dari mantapnya zikirnya beliau, semua yang ada di daerah atau yang ada di sekitar beliau semuanya berzikir, menyertai membarengi Abdurrahman As-Saddaf Muhammad Mudawilah. Sejadahnya berzikir, temboknya berzikir, bajunya berzikir, serbannya berzikir, jubahnya berzikir. Sehingga ketika seorang masuk ke tempat khalwatnya, semua berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, membarengi menyertai Habib Abdurrahman As-Saddaf.
dari mantapnya zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun waktunya 24 jam dibuat menghatamkan Al-Qur'anul Karim 30 juz. Bukan sekali. Mulai ba'dal subuh itu beliau menghatamkan Al-Quran sampai duhur 2 kali hataman 30 juz. Mulai ba'dal subuh sampai duhur. Habis sholat duhur, sholat sunnah 2 rakaat menghatamkan Al-Quran 30 juz 1 kali hataman. Sampai asar, ba'dal asar, sholat asar, kemudian sholat lagi menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi mulai subuh sampai maghrib 4 kali hataman. Ba'dal isya, setelah isya-nya beliau menghatamkan Al-Quran 30 juz 4 kali, mulai isya sampai subuh. Jadi siang 4 kali, malam 4 kali, 8 kali hataman, 24 jam. Habis waktunya juga. Kita juga menghatamkan bukan Al-Quran, korannya kita hatamkan. Kata-katanya bisa sama Al-Quran dengan koran. Waduh, jauh benar. Atau majalah Tempo kita hatamkan. 24 jam, 8 kali hataman. Dan beliau setiap kali menidurkan dirinya atau merebahkan, bukan menidurkan ya, beliau nggak tidur. 33 tahun nggak tidur, 33 tahun nggak tidur, nggak siang nggak malam. Ketika merebahkan tubuhnya menghadap ke kanan, beliau mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka telinganya, mendengar bagaimana orang-orang ahli surga merasakan nikmatnya yang sangat nikmat surga ya. Gak ada kenikmatan lagi yang sangat nikmat seperti nikmatnya surga. La ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala bali bashar, kata Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan surga ini kenikmatan yang sangat puncak juga. Gak ada lagi sudah. Kalau masih dunia merasakan nikmat itu tidak setara nikmatnya di surga itu. Apapun yang pernah merasakan nikmat yang sangat nikmat itu pun tidak setara dengan nikmatnya di surga nanti. Sangat nikmat. Sehingga kata baginda Muhammad, ini kenikmatan surga tidak pernah terbayang. La ainun ra'at, tidak pernah melihat sebelumnya bagaimana kenikmatan surga. Wala udhun sami'at, bahkan tidak pernah terdengar bagaimana kenikmatan surga. Wala khatar ala bali bashar, bahkan lintasan hati pun tidak pernah terlintas bagaimana nikmatnya surga yang sangat nikmat. Nabi Abdurrahman surga dibuka dengannya Allah, mendengar bagaimana orang-orang surga menikmati kenikmatan surga yang sangat amat nikmat. Dan tatkala beliau memalingkan ke kiri, menghadap kiri, rebahannya, beliau mendengar bagaimana orang-orang ahli neraka yang siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berteriak-teriak yasihun. Benar, mereka berteriak-teriak yang sangat amat sakit, sama kata ulama ya. Kalau katakan oleh Rasulullah, kenikmatan surga ini la ainun ra'at wa la sami'at wa la khafa ala bal bashar. Kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah dengar sebelumnya, tidak pernah lintas hati, sama juga azabnya Allah yang sangat pedih di neraka Allah, la ainun ra'at. Tidak akan pernah melihat sebelumnya bagaimana pedihnya siksa neraka. Wala udhun sami'at, bahkan tidak pernah terdengar sebelumnya bagaimana pedihnya neraka. Wala khatar ala bal, bahkan tidak pernah terlintas bagaimana pedihnya neraka. Kita dengar berita-berita di TV bagaimana kejamnya seseorang
yang sudah dibunuh, dimutilasi. Waduh, kejam saja ini orang ini. Ini berdarah ini orang ini binatang orang. Itu nggak ada bapaknya mas. Kalau dibanding pedihnya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat pedih. Jadi azabnya Allah neraka ini bukan sampai mati, bukan. Itu di dunia mati itu. Sampai apa? Sampai hancur, jadi debu. Sudah hancur, hidup lagi, sembuh lagi. Diazab lagi. Sampai hancur satu persatu. Dan itu belum lagi dari masih sangat pedih lagi. Kalau prakteknya mengatakan yang Allah. Beliau mendengarkan bagaimana orang-orang neraka yang begitu yasihun, berteriak-teriak, minta tolong dan tidak ada orang menolong. Tatkala mendengar teriakan orang-orang neraka yang sangat merasakan pedihnya siksa neraka, beliau pun langsung bangun. Al-Habib Abdurrahman sudah bangun dari rebahannya, langsung mengambil air wudu dan langsung sholat dan langsung mengaji Al-Quran. Setiap rebah dengar telinga kanan bagaimana nikmat surga, mendengar telinga kiri bagaimana siksa neraka. Dan ini pun beliau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtihala di akhir-akhir malam menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun, minta maaf. Kenapa? Tolak ukurnya baginda Muhammad SAW yang sudah masuk, yang sudah dipastikan ahli surga, dipastikan yang pegang kunci surga, dipastikan manusia yang sempurna, masih minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali setiap hari. Bagaimana kita? Begitu beliau Habib Abdurrahman saja. Ya ukurannya bukan manusia ini malaikat sudah Habib Abdurrahman. Bayangkan dia nggak tidur 24 jam, hatam Al-Quran 30 juz 8 kali. Dan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Makanya diceritakan tatkala ulama Mesir datang ke Tari, karena belum mendengar kalau orang-orang Tarim ini orang ahli ibadah. Betul begitu. Masa beliau ini penasaran dengan orang-orang Tarim, para ulama Tarim ini tidak mengelola untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau bergas datang dari Mesir ke Tari. Begitu masuk Tari, baru masuk pintu gerbang Tari, baru masuk pintu gerbang Tari. Itu habis tiap rumah di kota Tari ini, mereka semua sibuk di rumah masing-masing mengaji Al-Quran dan zikirnya. Habis tiap rumah yang beliau lewati mengaji, zikir, otif atos, otif hajat, semuanya. Rumah-rumah yang jalannya dilewati. Ini masih melihat orang awamnya ini, belum ulamanya masih. Kata ulama Mesir bagaimana? Ini bukan manusia ini. Ini orang tadi bukan manusia, ini malaikat semua ini. Masa semua ibadah? Aku aja ada jenuhnya mau ibadah. Ada malesnya, ini gak ada masuk-masuknya, gak ada. Ini orang awamnya, belum ketemu ulama-ulamanya. Ketemu Habib Abdurrahman, ketemu sama Fakir Muqaddam, ketemu sama Imamul Haddad, Imamul Muhdar, habis sudah bukan makan lagi, mungkin dianggap di atasnya malaikat sudah ini. Semuanya saudara betul berarti yang mendengar ini kata ulama Mesir. Bahkan sampai ada satu ulama yang beliau sudah habiskan belajar mondok di Mesir bertahun-tahun, puluhan tahun untuk mengambil ilmu-ilmu tersebut. Puluhan tahun di Mesir. Pada suatu ketika ulama ini datang ke kota Tari dan ziarah ke kuburan Zambar. Sekedar ziarah aja. Dia keluar pintu masuk ziarah ke Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyid.
Abdurrahman Al-Sudaf, kemudian apa namanya ke Imam Al-Muhtar sampai ke Imam Al-Idrus, Abdullah Al-Idrus, kemudian ke Imam Al-Haddad, Abdul Haddad Al-Ratib, sampai saya keluar Allah bukakan apa pikirannya, otaknya al-futuh wal mulk. Allah bukan futuh mulk sehingga beliau mengetahui semua ilmu. Bukan cuma ilmu yang dipelajari di masa itu, beliau tahu semua ilmu. Keluar zaman jadi ulama alim alam di wali Allah. Sehingga kata ulama, ya Allah, nadamtu wa asaftu. Aku sangat menyesal dan kecewa. Kenapa aku habiskan waktuku mencari ilmu, belajar di Mesir bertahun-puluhan tahun. Yang mana dapatnya nggak setimpal, dapatnya nggak begitu. Dibandingkan dengan aku sekarang masuk ke kota Tarim, ziarah ke Zambal, keluar berapa menit cuma? Mungkin taruh 1 jam lah. Mulai ziarah sampai keluar. Aku dapatkan semua ilmu Allah dan kedudukan maqam Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan walinya Allah. Aku menyesal. Kalau tahu gitu mulai awal aku langsung sini, nggak mau ke Mesir, nggak kemana-mana. Ke Tarim, ke Zambal, cukup sudah. Aku dapatkan semua. Jadi alim Allah dibuka oleh Allah. Ya Allah, betapa begitu besarnya sir rahasia di Zambal ini dan Tarim. Aku sangat kecewa dan menyesal. Ini kota Tarim. Dan ini Habib Abdurrahman As-Sajjad Ahmad Mardawi yang berwaktunya semuanya sudah habis, itu pun masih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nahnu al-an, dan bagaimana dengan kita setelah kita tinggal di tempat yang banyak maksiat, banyak lupa, banyak salah, banyak semuanya banyak. Jadi itu kita juga sering lupa dengan istighfar kita, maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan masih bangga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maaf, kita ini maksiat kita bangga. Kita maksiat kita bangga. Bujuran hak ini. Kita kadang-kadang habis lihat film yang bagus, sudah film film maksiat, bangga dia. Sudah maksiat bangga lagi. Astagfirullahaladzim. Atau kadang-kadang kita lihat perempuan yang bahemel, kita bangga. Sama dia semua bangga. Astagfirullahaladzim. Ini yang kita kerjakan. Dan kita lupa dengan Allah SWT. Makanya hati-hati, jangan ditambahi khusran wa nukson, yang jangan ditambahi kerugian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah dari dzalik. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang tidak mendapatkan kerugian itu mereka-mereka yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Ai istiqamah di amalnya. Mereka yang beristiqomah dengan amalnya, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, amal yang istiqomah yang bagaimana? Karena maaf kita ini kapan ibadah, kapan maksiat, betul nggak? Ini. Kapan kita sengaja pengajiannya, Guru Rasul sekarang ini, kita keluar nih, kita lupa sudah. Kita lihat televisi, kita lihat ini, macam-macam yang kita lihat sudah. Kita hari pengajian nih, kita keluar sedikit, duduk, kita udah ngerasanya orang, sudah riba sudah, maksiat lagi sudah. Kapan kita duduk untuk hari pengajian, kapan kita duduk untuk ngerasanya orang, untuk riba orang, ngerumpi. Waduh. Padahal ngerasanya orang ini kata Rasulullah di dalam hadis, al-ghibah syaddu min thalatha wa thalathin zani. Orang yang merasani satu kali aja, ngerasani merumpi sekali aja, ini dosanya lebih besar dibandingkan orang 33 orang yang berzina. Oh, lebih besar daripada 33 orang yang berzina. Bukan satu orang ya.
Sedangkan zina ini merupakan al-kabair, dosa besar. Ini 33 orang. Lebih besar 33 orang berzina. Satu kali kita ngerumpi. Berarti bagaimana? Ya udah, pahala kita sekarang habis dimakan sama ngerumpi ini. Padahal ngerumpi kan cuma ngomong-ngomong aja, cuma bagaimana fatalnya dosa itu. Habis disedot semua maksiat hilang. Udah kita datang ke sini cuma capek kadang-kadang, sama pikiran nih kalut kadang-kadang, mikir utang lah, mikir inilah, besok ini bagaimana, wah sama capek. Bila kita datang capek, kita keluar habis pahala kita. Ini yang kita kerjakan sekarang ini. Alhamdulillah. Makanya bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi Sahabil Maulid. Beliau dari dijaganya oleh orang tuanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi. Tatkala Habib Ali masih dalam keadaan mondok misalnya. Habib Ali mondok dengan abahnya sendiri, Habib Muhammad bin Husain. Dan abahnya ini bukan tinggal di Hadramaut, tinggal di Mekah. Habib Ali di Hadramaut. Sehingga karena Habib Muhammad ini ke Mekahnya atas perintah guru. Diperintah oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Al-Habib Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang tadi baca oleh guru itu Ya Arhamar Rahimin, itu guru daripada Habib Muhammad Abah Habib Ali. Juga pengarangnya ketika ziarah kubur sudah ziarah kubur itu Salamullah ya Sadat, itu juga pengarangnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu ketika beliau Habib Muhammad bin Husain baru kawin dengan ibunya Habib Ali. Dan istrinya masih hamil muda, masih kekuatan baru ya, masih kemaruk-kemaruknya, bujur gak ada, pengalaman semua nih, yang udah kawin, yang belum kawin diem aja, tidak tahu soal rasanya, masih kemaruk-kemaruknya ini, masih hamil muda istrinya, dipanggil oleh gurunya, Ta'ala Ali bin Muhammad Al-Habib, Muhammad bin Husain Al-Habib abahnya. Raja Muhammad bin Husain, kamu sekarang berangkat ke Mekah untuk berdakwah. Lihat takzimnya seorang murid kepada guru. Ini baru ya, kematian baru ya, masih kemaruk-kemaruknya ini masih perlu waktu banyak di kamar ini masih. Perintah guru, kamu sekarang ke Mekah. Dakwah karena sana di sebagian mudun atau kota-kota kecilnya banyak orang awam. Apa kata Imam bin Hasan Al-Habashi? Guru, nggak ada komplain A, I, U, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Eng. Bukan sampai Z lagi sampai Eng. Nggak ada. Guru. Sekarang berangkat, langsung berangkat. Istri masih muda loh, hamil muda, berangkat. Dan itu berangkat itu bukan terus cuma sebulan mulik, kada berangkat netep sudah. Berangkat netep. Terus makanya begitu sangat ta'zimnya, sangat taatnya pada guru. Habib Muhammad bin Husain ini jadi mufti Haramain di sana. Ulama di Haram. Padahal di kota Mekah ini banyak ulama, banyak aulia. Beliau dibukakan oleh Allah futuh wal munum, dibukakan ilmu semua. Beliau dapat gara-gara sama gurunya disuruh diperintah langsung sami'na wa ata'na dan berangkat. Dan itu nggak pulang, ngetep juga, nggak pulang, karena nggak ada perintah guru untuk boleh, nggak ada.
Perintah cuma kamu ke Mekah. Nyampe dulu. Guru ini istri ulun masih muda. Lu masih lu mau pulang dulu, nggak ada. Karena nggak ada perintah. Perintahnya Habib Muhammad bin Hashim bin Thalib bukan kamu berangkat, kamu pulang, enggak. Kamu berangkat, titik. Nggak ada pulang. Kata-kata pulang nggak ada. Beliau nggak pulang sama sekali. Mau jenguk kamu apakah enggak? Tunduk. Bahkan Habib Muhammad bin Hashim al-Habsyi wasiat kepada istrinya. Nanti kalau lahir anak kita laki-laki, ikam ke rumah guru Abdullah bin Hashim minta anak. Dia suaminya, ambil muda masih. Betul begitu lahir laki-laki langsung berangkat dari kota Gosam ke kota Mesile, tempat gurunya. Gosam masih ini jauh. Naik mobil pun juga jauh, perlu waktu 1 jam ya, atau lebih. Pakai mobil, dulu nggak ada mobil, pakai onta. Kira-kira setengah hari atau 1 hari, mulai pagi ke sore baru nyampe. Nyampe di gurunya, langsung menyampaikan wasiatnya suaminya. Habib ulun ada perintah dari suami, kalau anakku laki-laki minta nama dari antum. Kata Habib Hashim kasih nama Adi. Itu kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah. Beliau menafsiri kalam itu. Ketika Habib Abdullah bin Hashim mengatakan kasih nama Ali, itu sudah termaktub. Nama Ali ada di Lauhul Mahfuz juga. Termaktub akan jadi orang besar, ulama besar, wali besar di zamannya. Ini untungnya kalau minta nama sama guru. Makanya kata ulama, kalau bisa minta nama ini jangan sama siapa-siapa, sama guru, sama ulama, sama sholih, sama aulia. Karena ketika beri nama ini dengan berkahnya sekali, sama barokahnya, itu akan menjadikan anak ini anak soleh, anak soleh. Maka ketika Habib Ali sudah bertumbuh, mulai remaja, dikirim oleh ibunya ke Mekah untuk mondok abahnya. Gak lama-lama, 2 tahun cuma, mondok 2 tahun, dapat semuanya. Kenapa? Beliau Habib Ali ini tumbuh, ya, beliau anak seorang wali besar, ulama besar. Ibunya pun juga waliyah, dan beliau hidup di lingkungan para ulama, para sholihin, para aulia, dan belajar dengan ulama besar dan wali besar, semuanya orang besar, dari turunan orang besar, lingkungan para orang aulia, dan beliau pun mulai kecil sudah ditujukan oleh Allah bagaimana kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad bin Hashim al-Habsyi masih kecil. Itu di kota Gosam itu ada masjid kecil ya, kalau besar ya. Itu beliau ketika main di situ, ngaji di masjid itu, ya, namanya anak kecil, ya umur 5-6 tahun begitu, 5-6 tahun lah kira-kira. Namanya anak kecil, belajar Al-Quran gitu, menghafal Al-Quran di masjid itu. Setelah itu beliau buka baju gitu, namanya anak kecil, main-main gitu. Lupa ketika bulik dari masjid ke rumahnya, lupa, gak dibawa bajunya ini. Sampai rumah kaget ibunya, mana baju ikan? Lupa ibu di masjid, ambil. Dulu jam 8-9 sudah gelap, gak ada lampu. Ya lampu teplok itu, lampu minyak itu. Diantar ibunya untuk ngambil bajunya ke masjid, udah gelap juga. Sampai di masjid itu dicari kita nggak ada bajunya itu. Ada bajunya, ini nggak ada. Subhanallah, dari tiang ada tiang besar begitu. Dari tiang terbuka tiangnya, memancarkan sinar. Sinar sangat amat terang sinarnya. Ketika terbuka tiang ini,
seperti membelah sendiri itu, tiangnya terbelah begitu. Keluar seorang laki-laki yang sangat amat ganteng, sangat amat ganteng, sambil membawa bajunya Habib Ali. Ini wahai Ali, aku simpankan baju kamu takut hilang. Kamu cepat ibu kamu katanya. Ini masih kecil masih ya. Sudah dijelaskan oleh Allah kelebihannya. Dan itu syariah itu, tidak bukan syariah kata Allah itu syariah. Yang itu di apa namanya dimuseumkan sekarang oleh orang besar. Jadi masjidnya dibangun bagus, cuma itu syariahnya atau tiangnya tetap dibuat, tetap dijaga. Karena situ keluar orang yang sangat mulia, yang mungkin Nabi Khidir, mungkin malaikat, mungkin ya. Sudah mulai kecil dengan Allah SWT. Itu beliau berangkat ke abahnya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi di Mekah. Itu penjagaan Habib Muhammad kepada Habib Ali sangat besar dan sangat ketat. Sangat besar, sangat ketat penjagaannya. Sehingga beliau pun dari takutnya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi kepada anaknya ini menjadi atau mendapatkan pengaruh yang jelek. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi tidak akan keluar dari rumahnya kecuali bersama abahnya. Sampai suatu saat Habib Ali izin kepada abahnya, "Abah, ulun mau ke Ka'bah, mau sholat di Ka'bah." Apa kata abahnya? La takhud illa bi abi. Kamu jangan keluar kecuali dengan abah kamu, baru boleh keluar. Dikatakan, apakah waktu itu banyak maksiat? Maaf, waktu itu masih banyak ulama, banyak sholihin di zamannya Habib Muhammad, para ulama masih banyak. Biskup kadada, diskotik kadada, misbar nggak ada, pasar nggak ada, polos semuanya, nggak ada apa-apa. Kenapa? Ditakutnya apakah Habib Ali tidak boleh sholat di Ka'bah yang pahalanya 2 rakaatnya ini 100.000. 2 rakaatnya 100.000. Apa nggak boleh? Bukan itu yang dipikir oleh Habib Muhammad. Kenapa? Yang dipikir oleh Habib Muhammad ketika berangkat dari rumahnya ke Ka'bah ini loh. Takut ketemu orang-orang macam-macam di jalan ini. Ketemu orang nakal lah, ketemu orang maksiat lah, ketemu. Dan ini di zaman dulu nggak ada orang maksiat seakan-akan, semuanya ulama, semuanya orang ahli ibadah, dan juga orangnya masih sedikit. Dulu ini kira-kira 150 tahun yang lalu, nggak ada orang di Mekah ini. Oh iya sekarang, waduh ramai sudah. Jangan biar boleh masuk, orang kafir masuk sekarang. Orang kafir masuk sekarang di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Ya. Tambah kata gimana? Ini dulu nggak ada kok orang kafir, orang maksiat nggak ada, semuanya ulama. Jadi takutnya ketika berangkat dari rumah ke Masjidil Haram, takutnya nggak ada. Jadi nggak keluar kecuali sama baca. Ini penjagaannya. Bisa ngasih jelasnya. Belum selesai. Masya Allah. Lanjut nih. Lanjut. Tega loh. Inilah penjagaannya abahnya. Bagaimana untuk mencetak anak yang istimewa, mencetak anak yang soleh, mencetak anak jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bukan orang-orang dahulu itu mencetak anak soleh, mencetak anak yang wali, yang alim, instan begitu, nggak ada. Sudah dia nggak ada hiburan seakan-akan, hiburan lihat TV kah, hiburan apakah, nggak ada. Semua ilmu. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ketika beliau membaca kitab Manhaj Al-Abidin, ini kitab fikihnya para ulama.
Ketika beliau membaca kitab itu, mempelajari kitab manhaj, itu beliau menghadirkan syarahnya kitab manhaj ini sampai 15 syuruh, 15 syarah. Makanya sekarang ini yang terkenal kitab syarahnya ini cuma 3. Kitab Al-Khatib, kitab Ibn Hajar, kitab Romli. Syarahnya Manhaj Abidin. Ini beliau menghadirkan 15 syarah. Sehingga ketika Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi membuka kamarnya Habib Ali untuk membangunkan zaman mendekati subuh, gitu ya, dibuka, Habib Ali masih belajar. Semua satu kamar kitab. Itu dia lagi baca kitab ini, dia sana, dia sini. Ketika buka oleh Habib Ali kaget, Ali, nggak tidur loh. Enggak, Bah, masih baca kitab Manhaj, belum selesai pembahasannya. Sampai mau subuh, semalam. Ini pengawalan yang ketat dari abahnya. Makanya jadilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Dan Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi terkenal di kota Makkah, ulama yang besar, mufti Haramain, sebagai rujukan para ulama-ulama zaman. Dia taatnya sama gurunya, sami'na wa ata'na yang kepada gurunya. Inilah mereka orang-orang yang Allah jaga dengan apa perbuatannya, dengan ketaatannya yang istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebulan lagi mungkin sampai jam 11 jam 12 sudah selesai. Mudah-mudahan kita lanjut pertemuan insyaallah yang istiqomah supaya ada penasaran. Jadi dia mau datang lagi nanti. Sebab saya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua sebenarnya insyaallah dengan orang-orang yang berbeda taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nggak diharamkan untuk mendapatkan barokahnya para ulama, para sholihin, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua nyambung dengan para ulama, para sholihin, para aulia, sehingga kita semuanya bukan cuma dapat berkahnya dan dapat sirnya saja, bahkan kita bersyafaatnya mereka beliau para ulama, para sholihin, karena mereka beliau para ulama sholihin bahkan yang memberikan syafaatnya Rasulullah, para ulama ini yang memberikan syafaat kepada pecinta-pecintanya, kepada muridnya, kepada orang dekatnya, kepada keluarganya, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mencintai para ulama para sholihin sehingga kita berbagian syafaatnya insyaallah. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan pengajian rutin pengajian apa nih? Al-Amin ini insyaallah berkembang dan bertambah manfaat dan berkah, bertambah banyak hadir kita atau nggak cukup nampung ya. Mudah-mudahan guru kita ini kan sehat walafiat, kita berdoa juga Haji Aidi, doa keluarga insyaallah sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan pengajian ini insyaallah pada makmur insyaallah kita semuanya mendapatkan kemakmuran di dunia wal akhirat. Insyaallah kita sebagai orang-orang yang beruntung di dunia, tidak orang-orang yang khusran, yang rugi dunia di akhirat, karena orang yang beruntung dunia di akhirat insyaallah. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahuma wa taj'al fina ولا معنى فينا شكيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا رزاقين ويا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين واخرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.